Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam buat kalian. Bapak kami baru saja menyelesaikan magang atau untuk memenuhi mata kuliah KKP di Tapas kelas 1 Surabaya dari tanggal 10 Juli sampai 30 Agustus. Kami ingin membuat video edukasi bagaimana cara kerja Tapas dan pengalaman kami di sana itu seperti apa. Diperkenalkan Kak, saya adalah Ibu Rizky Nama Putra dengan NIM 1312115. Dan selanjutnya akan dijelaskan di teman saya. Kemudian nama saya Muhammad Rian Hidayat dengan NIM 13121000166. Kemudian teman saya yang selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Karis Malung Perkasa dengan NIM 121000121. Terima kasih teman-teman saya. Kita akan lanjutkan untuk materi yang pertama. Kita akan menjelaskan Bapak Pelatih Surabaya dimulai dari profilnya terlebih dahulu. Profil Bapas secara umum ya. Menurut pasal 1 angka 20 dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya akan disebut dengan Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan pemasyarakatan terhadap klien. Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis atau UPT di jajaran pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kemenkumham. Balai Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya yang kita dapat magang didirikan pada tanggal 22 Mei 1970 dengan nama BISPA atau Balai Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak yang beralamat di Jalan Lejen Sutoyo nomor 111 Medaeng, Waru, Sidoarjo. Pada tahun 1997, berubah nama menjadi Balai Pemasyarakatan atau Bapas kelas 1 Surabaya. Sejak berdiri hingga saat ini masih menggunakan gedung yang lama, sampai sekarang belum direnovasi. Meskipun begitu, Bapas tetap berusaha meningkatkan pelayanan dan penyelamatan demi kepemuasan pengguna jasa atau klien khususnya atau masyarakat pada umumnya dengan selalu mengadakan perubahan positif, inovatif, serta pembenahan hak pada berbagai sisi baik secara sistem maupun kinerja meliputi sistem keuangan, laporan audit inflasi, kinerja, serta memonitoring dan evaluasi. Lanjut, kita akan langsung ke tugas dan fungsi. Yang pertama, tugas. Tugas Bapas ya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Bapas dalam hal ini bertugas dalam memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak-anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan integrasi klien dengan masyarakat. Bimbingan klien pemasyarakatan adalah bagian dari sistem pemasyarakatan yang menjiwai tata peradilan dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan pelanggar hukum. Oke, fungsinya adalah melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk pengusulan integrasi berupa bimbingan dan bahan peradilan. Dua, melakukan registrasi klien pemasyarakatan. Tiga, melakukan bimbingan kemasyarakatan dengan pengentasan anak. Yang keempat, yaitu mengikuti sidang peradilan di pengadilan negeri dan sidang tim pengamat pemasyarakatan atau TPP di LP peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, memberi bantuan bimbingan pada bekas napi, anak negara, dan lain pemasyarakatan yang memberi. Dan yang enam, terakhir, melakukan urusan tata usaha. Untuk menjalankan dan memperlancar tugas dan fungsi Bapas kelas 1 Surabaya harus dijalankan oleh petugas pemasyarakatan secara teratur dengan studi organisasi yang jelas, di mana masing-masing seksi yang subbak, subsi, dan urusan memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Namun pada dasarnya mereka saling berkaitan dan melengkapi. Untuk itu selalu diupayakan atau dijaga ada hubungan yang sinergis antar bagian. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Rian Hidayat. Silakan, Rian Hidayat, dilanjutkan materinya. oke, baiklah. Kemudian terkait dengan sistem pelayanan yang terdapat di Bapas Surabaya atau Balai Pemasyarakatan kelas 1 Surabaya. Yang pertama terkait pelayanan surat menyurat dilakukan melalui Sisumaker, di mana Sisumaker merupakan web khusus yang dibentuk oleh Ditjenpas atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
untuk menyalurkan berkas-berkas dari lapas, kemudian naik ke Bapas, kemudian lewat email maupun WA yang sudah terprogram dengan baik dan teratur sesuai hierarki, sedangkan untuk pelayanan masyarakat dimulai di area pelayanan terpadu. Kemudian layanan masyarakat terkait dengan layanan informasi yang dilaksanakan oleh petugas piket, kemudian diarahkan ke bagian-bagian sesuai dengan kepentingan untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan nomor antrian secara manual, selama menunggu antrian, pengguna jasa dapat menunggu di ruang tunggu meskipun masih merupakan ruang terbuka, diharapkan pengguna jasa dapat merasa nyaman karena di ruang tersebut tersedia ruang baca dan coffee corner. Kemudian di ruang tunggu tersebut juga dipasang sebuah banner alur pembuatan litmas, nomor pengaduan, kotak saran, serta hak dan kewajiban dari klien setelah mendapatkan PB atau pembebasan bersyarat, CMB cuti menjelang bebas, CB cuti bersyarat, dan pidana bersyarat. Pemberian pelayanan dengan cerdas, cermat, jujur, dan ikhlas kepada pengguna jasa berkaitan dengan keseluruhan tugas pemasyarakatan kelas 1 Surabaya sebagai salah satu unit pelaksana teknis atau UPT pada jajaran Kementerian Hukum dan HAM di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan bentuk pelayanan publik yang tetap mengedepankan kode etik pegawai. Kemudian terkait dengan proses bimbingan klien memiliki beberapa tahap. Yang pertama, setelah melalui 3 masa penanganan, administrasi, orientasi, dan observasi terdiri dari registrasi, penunjukan PK sebagai pembimbing kemasyarakatan atau sebagai manajer kasus, kemudian pengenalan diri dan lingkungan, pengamatan, pembuatan litmas atau penelitian kemasyarakatan yang berisi tentang data dan informasi atau profiling assessment klien, kemudian klasifikasi dan penempatan, mengikuti DPP atau tim pengamat pemasyarakatan untuk rencana pembinaan tahap awal. Kemudian terkait dengan pelaksanaan pembimbingan, pertama, dalam pelaksanaan pembimbingan terdapat pembinaan kepribadian yang meliputi 1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. Intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani dan rohani, kesadaran hukum, pembinaan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, pembinaan kemandirian, berupa keterampilan kerja, latihan kerja, dan produksi, dan pembinaan kepribadian sesuai minat dan bakat klien. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, terkait dengan perawatan, meliputi kebutuhan dasar, kesehatan umum, dan lingkungan klien. Ketiga, konseling. Keempat, terapi rehabilitasi media dan sosial. Kemudian terkait pemenuhan hak lainnya, selanjutnya pengawasan dan evaluasi program oleh Bapas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Karisma Alung. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu bimbingan tahap lanjutan 1/3 atau 1/2 masa penahanan. Yang pertama, rencana program Litmas, yaitu data, informasi, evaluasi pelaksanaan program pembinaan atau reassessment. Kedua, klasifikasi berdasarkan hasil penilaian lanjutan. Yang ketiga, rencana program pembimbingan. Dan kemudian sidang TTP yang menentukan program pembimbingan lanjutan. Pelaksanaan pembimbingan yaitu berupa pembimbingan kepribadian seperti ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, jasmani dan rohani, kesadaran hukum, pembinaan sesuai dengan kebutuhan, pembinaan kemandirian, kerja, produksi, pembinaan kepribadian sesuai minat dan bakat. Kemudian perawatan seperti kebutuhan dasar, kesehatan umum dan lingkungan, konseling, terapi rehabilitasi media dan sosial.
Kemudian pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pembimbingan. Yang ketiga, tahap akhir 1/2 sampai selesai. Rencana program pengakhiran bimbingan seperti litmas, data informasi evaluasi pelaksanaan program pembinaan atau re-assessment, yang kemudian klasifikasi berdasarkan hasil penilaian lanjutan, rencana program pembimbingan, sidang TPP yang menentukan program pembimbingan lanjutan. Kemudian pengakhiran bimbingan, habis masa pembimbingan, kemudian melanggar syarat umum dan atau khusus, atau melanggar hukum, atau meninggal dunia. Kemudian pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program pembimbingan. Kemudian yang keempat, reintegrasi sosial, yaitu pulihnya suatu kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian pembimbing kemasyarakatan adalah petugas yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan atau biasa disebut dengan litmas, pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan terhadap klien yang merupakan warga binaan, baik di dalam maupun di luar peradilan pidana. Dasar hukum pembimbingan kemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Pemasyarakatan sendiri diselenggarakan dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, serta meningkatkan kualitas dan kemandirian warga binaan guna memperbaiki diri, menyadari kesalahan, serta tidak mengulangi kembali tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan. Selain itu, pemasyarakatan diselenggarakan guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Dasar hukum pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Adapun tugas pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan, yaitu yang pertama, membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi, dan pelaksanaan kesepakatan termasuk melaporkan kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan. Yang kedua, membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidik, penuntut, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar persidangan, termasuk di LPAS dan LPKA. Yang ketiga, menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan di LPKA bersamaan dengan petugas pemasyarakatan lainnya. Yang keempat, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana, dan melakukan pendampingan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ibu Tuista Dewa. Oke, terima kasih untuk Mas Karis. Saya lanjutkan. Untuk materi selanjutnya ialah jenis penelitian kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan atau biasa disebut dengan litmas memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah litmas diversi, di mana jenis penelitian ini dilaksanakan bagi perkara anak yang memenuhi syarat diversi guna melakukan penyelesaian perkara anak baik di luar pos pengadilan pidana di tingkat pendidikan maupun di tingkat pengadilan. Dua, ada litmas untuk sidang PPP, sidang pengadilan negeri. Jenis penelitian masyarakat ini dilaksanakan dalam hal perkara anak tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya diversi atau pakai diversi. Ketiga, yaitu litmas untuk anak usia di bawah 12 tahun. Jenis penelitian kemasyarakatan ini dilaksanakan sebagai bahan rekomendasi bagi penyidik, pemimpin kemasyarakatan, dan pekerja sosial untuk mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan perkara anak yang belum berusia 12 tahun.
4, yaitu jenis penelitian kemasyarakatan perawatan tahanan. Jenis penelitian kemasyarakatan ini diperuntukkan bagi seseorang yang masih menghadapi proses persidangan dan belum memiliki kekuatan hunian tetap atau putusan pengadilan yang sudah ada. Yang kelima, penelitian kemasyarakatan atau pemindahan atau revitalisasi. Untuk jenis penelitian masyarakat ini merupakan rekomendasi dari PK atau penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pemindahan anak ke lapas muda, lapas dewasa, dan lainnya. Yang keenam, ada penelitian kemasyarakatan pembinaan anak. Untuk jenis tugas ini merupakan upaya dalam pemenuhan hak narapidana sebagai penilaian untuk kepentingan pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, dan pembinaan narapidana. Yang ketujuh, penelitian kemasyarakatan asli lintas. Jenis penelitian kemasyarakatan di dalam masyarakat ini berisi mengenai bisa tidaknya seorang narapidana atau anak dididik pemasyarakatan melaksanakan asimilisasi untuk kembali membawa atau kembali ke dalam kehidupan masyarakat dalam bentuk dengan integrasi. Yang delapan, yaitu penelitian kemasyarakatan pembimbingan. Jenis penelitian kemasyarakatan ini dilakukan untuk menentukan program bimbingan yang diberikan untuk narapidana yang mendapatkan program integrasi. Peran selanjutnya ada materi peran PKB peran PKB yaitu bimbingan klien dewasa ADPKD. Tugas pokok mereka adalah memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan klien dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena fungsi mereka untuk melaksanakan tugas pokok PKD mempunyai fungsi melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk sidang peradilan klien dewasa maupun untuk pembinaan ke dalam maupun untuk pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan seperti asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat atau PP, cuti bersyarat atau JP, dan cuti menjelang bebas menjadi. 2. Melakukan registrasi dengan pemasyarakatan. Itu biasanya ada registrasi masyarakat yang dan bebas. Yang ketiga, melaksanakan bimbingan dan pengawasan klien dan masyarakat. Keempat, memberikan bantuan bimbingan kepada klien dan masyarakat. Seksi bimbingan klien dewasa mempunyai tugas membantu Kapapas dalam melaksanakan teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan klien dewasa, registrasi klien dewasa, serta bimbingan kerja klien dewasa. Seksi bimbingan klien dewasa mempunyai fungsi yang pertama A, melakukan penelitian kemasyarakatan berbasis dari tim pengamat pemasyarakatan dan memberikan bimbingan kemasyarakatan kepada klien dewasa. B, melakukan registrasi klien dewasa. C, melakukan bimbingan kerja klien dewasa. Seksi bimbingan klien dewasa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibagi oleh sub seksi bimbingan kemasyarakatan, subseksi bimbingan kemasyarakatan klien dewasa. Ini tugas pendapat penelitian kemasyarakatan untuk bahan sidang tim pengamat pemasyarakatan dan memberikan bimbingan kemasyarakatan kepada klien dewasa. Dan yang terakhir ada bimbingan klien anak. Yang anak tadi kan PKD, yang dewasa sekarang itu yang anak. Tugas pokok mereka adalah memberikan bimbingan kemasyarakatan untuk klien anak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Fungsi pertama untuk melaksanakan tugas pokok itu, DKA mempunyai fungsi melaksanakan penelitian kemasyarakatan sedang pengajian anak maupun untuk pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan asimilisasi, CP, CPP, maupun CMP. 2, melakukan registrasi. 3, melakukan pendidikan dan penguasaan pemasyarakatan terhadap anak. Mengikuti sidang peradilan anak di dalam negeri dengan sidang di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan peraturan undang-undang berlaku dan memberikan bantuan bimbingan dalam pelayanan anak yang memerlukan sesuai dengan diatur dalam undang-undang sistem peradilan anak. Kemudian video kami, video edukasi kami. Semoga video yang tadi buat ini bermanfaat untuk masyarakat luas dan juga yang ingin mengetahui bagaimana sih batas bekerjanya dan juga pengalaman kami selama magang di sana. Kami buat pamit mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.